Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayat. Saya peserta Lacar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021, gelombang 2, golongan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Agenda 2, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Baik, dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian, setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Lalu bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Yang selanjutnya, integritas. Dengan adanya integritas menjadi sesuatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Yang selanjutnya, keadilan. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Yang selanjutnya adalah transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian, tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi tersebut. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat. Ketika terjadi konflik kepentingan,
tidak terlibat dalam politik praktis, serta dapat melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai nasionalisme. Pengertian nasionalisme sendiri ialah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Kemudian, apa saja penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sesuai dengan sila pertama Pancasila, kita harus saling menghormati antar umat beragama, karena di Indonesia ada beragam agama yang diakui oleh negara. Selain Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga sopan santun, tolong-menolong kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa dengan menciptakan kondisi yang aman dan damai. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Baik, sebagai CPNS yang nantinya akan dilantik sebagai PNS, kita merupakan salah satu bagian dari ASN, di mana ASN merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Baik, yang selanjutnya adalah etika publik. Pengertian etika sendiri adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Baik, sebagai ASN secara tidak langsung kita akan menjadi pelayan publik. Oleh karena itu, kita harus mempunyai prinsip tersendiri, di mana prinsip tersebut antara lain nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai UU ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Baik,
itu tadi mengenai Learning Journal Agenda 2 tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.